Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Untuk hari ini saya akan menggosok salah satu jenis batu yang kemarin saya dapatkan di tepian sungai. Dan semoga saja batu ini menjadi batu yang bagus, indah, dan juga menarik, kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya terus ikuti video. Baik kawan-kawan semuanya, di sini saya menggunakan gerenda tangan ya dengan mata gerenda F4 atau F8, itu sama aja kawan-kawan ya. Jadi di sini mula-mula kita akan membentuk atau mengambil pola bunga sesuai dengan permintaan konsumen ya. Maklum saja batu ini cepat terjual dan ada salah satu peminat dari Aceh ingin batu ini langsung dibentuk. Pas kebetulan saya pun dalam keadaan fit. Nah, di sini kawan-kawan dapat lihat seperti apa tekstur bunganya ya. Nah, ini ada kekristalan, kemudian garis bawahnya itu agak kuning, atasnya agak kemerahan orange, dan lingkaran atasnya itu enggak terputus kawan-kawan ya. Kemudian konsumen saya maunya itu bunga yang diambil tuh bunga atas. Nah, bunga atas, bunga kecil ini ya, enggak mau bunga bawah. Nah, ini keretakan udah kita turunkan dan kita akan coba potong lagi bawahnya untuk melihat seperti apa hasil nantinya. Nah, di sini prosesnya akan terus berlanjut kawan-kawan ya. Proses pembentukan, kemudian kita potong bawah untuk melihat semua kondisi dari batu ini. Nah, setelah proses pemotongan bawah dan pembentukan secara sedikit-sedikit, ternyata bunga bawahnya itu cukup cantik ya. Tapi karena ini permintaan dari konsumen ya, nggak mungkin saya buat bunga bawah, harus bunga atas. Kenapa? Kalau saya buat bunga bawah, ini pasti nanti konsumen bilang ini batu lain. Nah, ini bekas atau sisa dari proses pemotongan tadi ngomongnya, karena ada sedikit keretakan. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba terus lanjut. Intinya ini merupakan salah satu jenis batu tunggal. Kalau disebut jenisnya, biasanya disebut di daerah saya itu jenis gulika, kawan-kawan ya. Cukup cantik, cukup manis sekali batunya. Ini kalau misalnya tidak ada keretakan bawah, saya yakin bunga atas kita ambil, bisa kita kembangkan lagi untuk lebih mekar bunganya. Baik, setelah proses pembentukan, akhirnya kita naikkan batunya ke gerenda duduk ya. Jadi disinilah tahapan pemolesan untuk membentuk salah satu mata cincin. Jadi tahapan demi tahapan akan terus kita lalui. Jadi buat kawan-kawan terus ikuti video. Nah, setelah proses penggosokan, akhirnya sudah terbentuk salah satu mata cincin. Di sini kita tinggal poles kiri kanan, atas bawah dan sebagainya untuk membentuk salah satu jenis mata cincin. Nah, pokoknya baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share. Share itu cukup perlu agar kawan kita yang lain tahu bahwasanya sumber daya alam jenis bebatuan yang ada di negara kita itu beraneka ragam, kawan ya, cukup luar biasa sekali. Baik, tahapannya akan terus berlanjut ya. Tahapan demi tahapan akan kita lalui. Ini dalam keadaan hampir maghrib kawan-kawan ya. Ini udah terbentuk jelas ya tekstur bunganya, batunya. Jadi ini nanti akan kita kilatkan ya. Di sini kita mengkilatkan batunya menggunakan kertas Kovac T240 kawan-kawan. Ya. Kertas Kovac
P240, cuma satu lembar, nggak ada nomor ini nomor itu, nggak. Nomornya itu 240 kertas kofak, jangan kertas yang lain kalau misalnya kawan-kawan ingin mengikuti. Kemudian nanti setelah proses pengkilatan menggunakan kertas kofak, baru saya lanjut sama sandal jepit dan sekam padi yang udah dibakar, ya. Nah, jadi tahapannya seperti kawan-kawan, ya. Menggunakan sekam padi sama sandal jepit apabila sudah dibersihkan sisa-sisa serabut dari proses penggosokan sama gerenda duduk tadi, ya, menggunakan kertas kompak P240. Nah, ini kita proses pembersihan bekas dari gerenda duduk tadi, atau serat-serat batu yang agak pudar putih-putih, itu kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan sampai batunya itu kinclong. Habis itu baru kita naikkan ke sandal jepit sama sekam padi yang udah dibakar, kita taruh di atas sandal jepit, baru kita gosok, kasih air sedikit. Begitulah proses pengkilatannya secara tradisional, kawan, ya. Nah, jadi saat proses pembersihannya pun kita harus hati-hati supaya tidak ada pori-pori yang tersisa. Kemudian apabila proses pengkilatannya pori-porinya masih tersisa, kita juga harus hati-hati untuk melihat kondisi batunya supaya tidak terlalu panas, ya. Jadi harus kita gosok menggunakan tangan. Jika sudah panas, maka dianjurkan untuk berhenti sebentar. Kenapa? Itu akan membuat bebatuan retak jika tidak berhenti dalam keadaan panas. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Mungkin secara singkatnya nanti nggak saya tunjukkan proses penggilatan menggunakan sandal jepit sama sekam padi yang udah dibakar. Kawan-kawan boleh cek video saya yang lainnya, ya. Ada video sebelumnya. Nah, inilah bebatuan setelah proses yang cukup lama, pengupasan, penggosokan. Kawan-kawan dapat lihat sendiri seperti apa struktur garis lingkarannya tidak terputus sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan bawahnya pun tidak terputus naik ke atas, kawan-kawan, ya. Nah, ini merupakan salah satu jenis batu guliga layak untuk naik ring perak, tuasa, dan ring-ring lainnya. Dan ini merupakan salah satu jenis batu tunggal, kawan-kawan, ya, dari alam, bukan batu buatan. Jadi kawan dapat lihat sendiri seperti apa prosesnya. Ini luar biasa, membutuhkan waktu yang cukup lama dari sore sampai malam. Ini hari baru saya bisa spill batunya supaya nampak jelas. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang telah bergabung di channel YouTube Gap Mas AMR. Semoga kawan-kawan semuanya sukses dunia dan akhirat. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.